Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu bentuk pasar, yaitu perfect competition. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari prinsip-prinsip perfect competition dan apa yang membedakan dengan jenis pasar yang lain. Kemudian kita juga akan membahas perfect competition dalam jangka pendek, short run, dan jangka panjang, long run. Nah, sebelum kita menuju ke sana, kita awali dulu dengan pengertian mengenai struktur pasar dan perilaku perusahaan. Jadi, di sini perusahaan itu akan memiliki yang namanya sifat kompetitif atau perilaku kompetitif, competitive behavior, di mana ini akan mengacu kepada bagaimana perusahaan tersebut akan berkompetisi dengan perusahaan yang lain untuk menjual produknya. Jadi, mereka melakukan, perilaku-perilaku kompetisi gitu ya, dalam rangka kompetisi bersaing dengan perusahaan yang lain dalam rangka menjual produk. Nah, untuk struktur pasar kompetitif ini mengacu kepada, power atau kekuatan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan terhadap pasar. Nah, untuk perfect competition itu sendiri, itu akan terjadi apabila perusahaan tidak memiliki market power. Jadi apabila perusahaan tersebut tidak memiliki market power, maka itu disebut sebagai perfect competition. Sehingga di dalam perfect competition ini perusahaan tersebut tidak perlu untuk bereaksi satu sama lain. Jadi kalau yang dimaksud dengan bereaksi satu sama lain itu teman-teman bisa bayangkan bahwa ada beberapa perusahaan dalam satu pasar yang mereka akan memproduksi jenis komoditas yang sama, jenis produk yang sama. Kemudian, ketika mereka mau memproduksi, menambah jumlah produksi gitu ya, kan biasanya kalau yang terjadi akan melihat situasi pasar dulu, melihat saingannya, mereka jualan apa, harganya berapa gitu ya. Nah, pada, struktur perfect competition ini karena setiap perusahaan dia tidak memiliki market power, maka mereka tidak saling bereaksi, mereka tidak saling, mengecek, tidak saling perilaku mereka itu bukan merupakan reaksi dari, eee, perilaku oleh perusahaan yang lain. Nah, di sini pasar disebut sebagai, atau pasar disebut memiliki struktur yang kompetitif apabila perusahaan tersebut hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak sama sekali market power. Jadi ketika semakin besar market power yang dimiliki oleh, perusahaan, maka semakin berkurang sifat kompetitif pada struktur pasar tersebut. Jadi yang dimaksud dengan market power itu adalah bagaimana keputusan si perusahaan tersebut akan mempengaruhi level harga. Ini biasanya terkait dengan market power. Nah, jadi di sini di dalam, perfect competition ini perusahaan tidak memiliki market power sama sekali, sehingga tidak akan bereaksi satu sama lain, gitu. Kemudian, untuk perfectly competitive market, jadi berdasarkan theory of perfect competition, nanti di sini untuk hal-hal yang akan kita pelajari pada, perfect competitive market ini akan didasarkan pada beberapa asumsi. Jadi ketika kita belajar mengenai hal-hal, yang terkait dengan pasar persaingan sempurna, maka sifat-sifat di pasar persaingan sempurna itu akan berlaku apabila asumsi-asumsi ini terpenuhi. Yang pertama adalah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menjual produk yang homogen, produk yang sejenis gitu ya. Nah, jadi produk yang homogen ini terlihat di mata pembeli. Jadi di mata konsumen ini produknya itu sama, sehingga setiap unit produknya ini adalah identik satu sama lain.
Kemudian, customer ini, memiliki atau pembeli itu memiliki informasi yang cukup, mengenai ingredients, mengenai bahan, terutama mengenai harga. Jadi, pembeli itu akan memiliki informasi yang lengkap, informasi yang baik mengenai informasi harga pada produk yang dia beli. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah asumsi bahwa, eee, setiap perusahaan itu hanya memiliki kontribusi yang relatif kecil terhadap keseluruhan produk yang beredar di pasar tersebut. Jadi maksudnya karena tadi di depan kan sudah disebutkan bahwa setiap perusahaan itu dia akan memiliki atau, dia tidak memiliki market power gitu ya, atau dia memiliki market power yang, 0 gitu ya. Nah jadi di sini ini juga akan berimplikasi bahwa asumsinya bahwa kontribusi, atau output yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut itu relatif kecil terhadap keseluruhan, ukuran industrinya. Kemudian yang keempat, itu industri ini bisa mensupport banyak perusahaan, kemudian tidak ada biaya untuk masuk atau keluar dari industri atau pasar. Jadi maksudnya, ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk, ikut berjualan produk tersebut atau ketika perusahaan tersebut memutuskan untuk tidak lagi berjualan produk tersebut itu, tidak ada, biaya, tidak ada hambatan regulasi gitu ya. Jadi mereka bisa membuat keputusan-keputusan tadi kapanpun sesuai dengan kondisi perusahaannya. Nah, sehingga asumsi-asumsi ini akan membawa ke sifat yang namanya price taker, bahwa perusahaan yang ada di dalam perfectly competitive market itu akan berperilaku seperti price taker. Jadi ketika price taker ini bahwa perusahaan itu, bisa mengubah rate produksinya, kemudian jumlah penjualannya, tanpa mempengaruhi harga pasar produk tersebut. Jadi si price taker ini berarti bahwa harga itu sudah ditentukan oleh pasar. Perusahaan ini sudah akan langsung menerima bahwa, oh produk tersebut harganya ada sekian ribu rupiah gitu ya. Jadi dia akan memproduksi, output untuk dijual, kemudian banyaknya output yang dia jual itu tidak akan mempengaruhi harga, gitu ya. Kemudian, kita akan masuk mengenai, penjelasan untuk, kurva demand. Jadi di sini kurva demand pada perusahaan yang bersifat perfectly kompetitif. Nah, perbedaan yang paling mendasar antara perusahaan di pasar perfectly kompetitif dengan perusahaan di jenis pasar yang lain, itu adalah dari bentuk kurva. Jadi bentuk kurva demand yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Jadi dari jenis kurva demand yang perusahaan hadapi, itu kita bisa menentukan jenis pasar bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, di sini berarti akan ada 2 jenis kurva demand, yaitu kurva demand untuk, perusahaan, untuk level perusahaan, satu perusahaan tertentu gitu ya. Kemudian terdapat kurva demand untuk keseluruhan industri atau kurva demand untuk, level agregat, kumpulan dari, keseluruhan perusahaan yang menjual komoditas tersebut. Jadi ada kurva demand yang dihadapi secara individu perusahaan tersebut dengan kurva demand keseluruhan industri. Nah, jadi di sini kurva demand yang dihadapi oleh keseluruhan industri itu bersifat negatif slope. Jadi sama seperti yang teman-teman awal dipelajari mengenai kurva demand, itu adalah sifatnya kan negatif gitu ya. Tapi di sini ini berarti ketika kurva demand-nya berbentuk negatif, negatif slope, jadi ada penurunan gitu ya, makin lama makin menurun seiring dengan jumlah output, maka, kurva demand tersebut adalah kurva demand yang dihadapi oleh keseluruhan industri. Nah, sementara
Setiap perusahaan, jadi, ketika salah satu perusahaan yang bergerak di, pasar tersebut, atau di perfectly competitive market itu akan menghadapi yang namanya demand curve yang bentuknya adalah garis horizontal. Kenapa garis horizontal? Karena di sini berapa jumlah output yang perusahaan tersebut hasilkan, satu perusahaan tadi, menghasilkan output berapapun, dia tidak akan mengubah level harga. Jadi ketika dilihat, ini adalah yang sebelah kiri yang nomor satu, ini adalah kurva demand, secara agregat untuk keseluruhan industri di perfectly competitive market. Sementara yang nomor 2 yang di sebelah kanan ini yang bentuknya kurva garis horizontal ini merupakan, kurva demand yang dihadapi oleh satu perusahaan tertentu. Jadi di sini berapapun jumlah outputnya, dia akan menghadapi harga yang sama, harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar, gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dilihat tadi dari asumsinya juga, dari asumsi yang keempat atau ketiga ini ya, bahwa yang ketiga mengenai size-nya. Jadi bisa juga dilihat bahwa untuk keseluruhan industri itu dia satuannya adalah juta. Jadi 100 juta, 200 juta, 300 juta. Sementara yang perusahaan secara individu hadapi, satu perusahaan tunggal itu dia output-nya hanya dalam ribu. Jadi ini, mengikuti asumsi di perfectly competitive market bahwa setiap perusahaan yang berkecimpung dalam pasar tersebut hanya memiliki kontribusi yang relatif sedikit, yang relatif kecil terhadap keseluruhan industri. Jadi ketika harga pasarnya ada di level $3, si perusahaan tertentu ini, let's say, ini perusahaan A, dia akan, menghadapi harga yang ditentukan oleh pasar tadi, $3, kemudian dia tinggal menyesuaikan, dia mau menghasilkan output berapa. Jadi berapapun output yang dia hasilkan, perusahaan ini tidak bisa mengubah level harganya. Nah, kemudian untuk penghitungan komponen-komponen, revenue. Jadi di sini ada total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Jadi revenue adalah pendapatan. Total revenue ini adalah jumlah keseluruhan yang diterima oleh perusahaan ketika dia menjual produknya. Jadi di sini TR, total revenue, adalah perkalian antara harga dengan jumlah output yang terjual. Kemudian untuk yang average revenue ini adalah rata-rata revenue per unit yang terjual. Jadi di sini ketika average revenue ini adalah total revenue dibagi key output-nya ya, jumlah output, jumlah produk yang terjual. Kemudian total revenue ini kan bisa, tadi dilihat di formulasi sebelumnya, P kali Q, sehingga Q-nya ini akan saling menghilangkan, sehingga average revenue ini adalah sama dengan harga produk. Sementara untuk marginal revenue, ingat bahwa ketika kita menggunakan istilah marginal, itu berarti kita, akan mengacu kepada perubahan. Nah, jadi di sini untuk marginal revenue, teman-teman ingat di pertemuan sebelumnya ada marginal product dan marginal cost. Nah, di sini adalah marginal revenue. Jadi selisih total revenue dibagi dengan selisih produk. Jadi ini marginal revenue-nya akan menyatakan jumlah perubahan. Jadi perubahan total revenue yang dihasilkan dari perubahan penjualan satu unit. Jadi ketika ada perubahan penjualan sebesar satu unit, maka total revenue-nya itu akan berubah sebesar berapa. Itu adalah konsep
marginal revenue. Nah, kemudian terkait dengan sifat yang tadi bahwa si perusahaan tersebut tidak bisa mengubah level harga, jadi berapapun level output yang dihasilkan, harganya adalah sama. Nah, di sini akan membawa konsekuensi bahwa di sini kurva demand perusahaan tersebut, kemudian average revenue curve dan marginal revenue itu akan berada pada satu garis, yaitu garis horizontal. Jadi di sini pada perusahaan yang ada di perfect competition ini, maka harga akan sama dengan marginal revenue. Mungkin secara mudahnya bisa kita ilustrasikan melalui tabel ini. Jadi ini yang di kolom pertama itu adalah harga. Ingat bahwa harganya akan selalu sama untuk setiap level output. Nah, di sini berarti total revenue itu adalah perkalian antara P dan Q, harga dengan output, kemudian average revenue adalah TR dibagi Q yang ternyata sama dengan P, kemudian marginal revenue-nya itu juga merupakan perubahan dari total revenue dibagi dengan perubahan output. Di sini kan 30 ke 33, selisihnya 3, terus selisih di outputnya 1, dan ini berlaku sama. Sehingga di sini antara average revenue ini akan sama dengan marginal revenue dan akan sama dengan level harga. Nah, sementara untuk yang di nomor 2, di grafik nomor 2 ini akan menggambarkan total revenue. Jadi total revenue akan memiliki slope yang menaik. Jadi total revenue itu akan selalu mengalami kenaikan seiring dengan jumlah output. Kenapa demikian? Karena dari formulasi kan P kali Q, sementara P-nya adalah tetap. Sehingga kalau Q-nya naik, maka total revenue-nya juga akan naik. Nah, kemudian terkait dengan keputusan yang harus diambil oleh perusahaan tersebut dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi di sini kita bedakan untuk keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Nah, kemudian yang dimaksud dengan keputusan jangka pendek di sini adalah perusahaan tersebut akan meletakkan informasi harga dan revenue secara bersama-sama untuk menentukan level output supaya profit yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut selalu maksimum. Jadi keputusan jangka pendek ini akan menentukan seberapa besar output yang harus dia produksi gitu ya, yang harus dia hasilkan, produknya berapa supaya profitnya itu maksimum. Nah, ini biasanya akan diawali dengan pertanyaan ini, apakah perusahaan tersebut akan memproduksi? Jadi, akankah perusahaan tersebut akan memproduksi output pada level tertentu? Nah, itu adalah pertanyaan yang biasanya terkait dengan short run decision, dan biasanya ini kita bisa menentukan level output tadi dengan penerapan aturan-aturan yang di Lipsey. Ini ada 2 aturan, yaitu rule number 1. Untuk aturan yang pertama bahwa perusahaan tersebut, aku ulangi, perusahaan tersebut sebaiknya tidak memproduksi sama sekali. Jadi dia menghentikan produksinya gitu ya, tutup gitu, tutup pabriknya tutup, itu kan berarti pada saat itu ketika pabriknya tutup tidak ada output yang dihasilkan gitu ya. Jadi di sini apakah sebaiknya perusahaan tersebut memproduksi output pada level tertentu? Nah, di sini untuk rule yang pertama itu bahwa perusahaan tersebut sebaiknya tidak memproduksi output ketika seluruh level output
ketika dia melihat pada seluruh level output, total variable cost untuk memproduksi output tersebut selalu lebih besar dari total revenue. Jadi ketika ketika dia total variable cost-nya itu selalu lebih besar dari total revenue. Jadi kan dia memproduksi, menghasilkan output, terus dijual gitu ya. Kemudian ketika dihitung, total variable cost-nya itu selalu lebih besar daripada total revenue untuk semua level output. Nah, ini berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa perusahaan tersebut sebaiknya tidak berproduksi lagi atau menutup pabriknya, menghentikan produksinya, gitu. Nah, hal ini bisa juga berimplikasi bahwa ini kan tadi terkait dengan total variable cost ya, total variable cost dengan total revenue. Nah, ini juga akan memiliki implikasi sama bahwa perusahaan tersebut sebaiknya tidak memproduksi output apabila untuk seluruh level output itu average variable cost untuk memproduksi output selalu lebih besar dari harga harga pasar. Gitu ya. Jadi ketika total variable cost selalu lebih besar dari total revenue, dan average variable cost itu selalu lebih besar dari market price, maka sebaiknya perusahaan tersebut tidak memproduksi output. Nah, ini bisa kita lihat pada contoh di tabel ini. Jadi di sini ada terdapat dua kita mulai dulu dari kolom yang pertama ya. Ini adalah level output 0, 10, 20, 30 dan seterusnya. Kemudian ada total variable cost yang dia berubah seiring dengan jumlah output yang dihasilkan. Kemudian total fixed cost ini selalu sama, fix ya kan pada setiap level output. Jadi meskipun dia tidak memproduksi output, dia tetap harus mengeluarkan biaya. Ini adalah total fixed cost yang sebesar 200 dolar gitu ya. Kemudian total cost berarti total variable cost plus total fixed cost. Nah, kemudian untuk di sini ada dua skenario gitu ya, bahwa di sini apa untuk skenario yang pertama ada skenario dengan harga yang rendah. Jadi harga pasarnya itu kebetulan rendah hanya 2 dolar. Sementara untuk skenario yang lain itu adalah di mana harganya tinggi yaitu 5 dolar. Kemudian dari masing-masing output kita bisa hitung total revenue kan. 2 kali 0, 0, 2 kali 10, 20, 2 kali 40, 2 kali 20, 40, dan seterusnya. Ini adalah total revenue. Kemudian untuk profit ini kan berarti total revenue minus total cost. 0 minus 200, minus 200, 20 minus 250, minus 230, berarti tanda minus ini menunjukkan bahwa total revenue lebih kecil dari total cost. Kemudian terkait dengan rule number one tadi, jadi ketika kondisi harga pasar itu 2 dolar, kemudian dari level output yang ada dengan struktur biaya yang ada, kemudian kita bisa hitung revenue-nya, apakah sebaiknya perusahaan tersebut terus berproduksi atau tutup, menghentikan produksinya. Nah, kita bisa lihat bahwa tadi kan rule number one-nya total variable cost itu selalu lebih besar dari total revenue. Untuk semua level output ya. Apakah seperti itu? Nah, total variable cost apakah selalu lebih besar dari total revenue untuk seluruh level output? Ini sama, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar juga, 130 dengan 100 lebih besar, ini juga lebih besar, lebih besar. Jadi
200 dengan 140 kan lebih besar yang total variable cost ya. Jadi untuk semua level output ini kita bisa lihat bahwa total variable cost selalu lebih besar dari total revenue. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika harganya adalah $2, ketika skenario-nya ada pada harga yang rendah yaitu $2, maka sebaiknya perusahaan tersebut tidak memproduksi output. Kemudian kita bisa lihat bahwa ketika dia tidak memproduksi output, ya kan, dia hanya harus membayar total fixed cost saja kan di sini. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa profit atau selisih antara total revenue dengan total cost itu adalah paling rendah di antara level-level yang lain, level output yang lain. Jadi di sini ketika dia makin memproduksi itu istilahnya makin rugi gitu ya, jadi mending berhenti, gitu. Nah kemudian, eee, kita bisa, cek juga untuk di, eee, level skenario yang berikutnya, yaitu ketika harganya, $5. Jadi pada saat harganya itu pada skenario yang lebih tinggi, yaitu harganya $5, kita bisa lihat bahwa, eee, kita hitung dulu total revenue-nya, 5 kali 0, 5 kali 10, 50, dan seterusnya, ya kan. Berarti ini total revenue, kemudian untuk profit berarti total revenue dikurangi total cost, 0 minus 200, 50 minus 250, ada di sini, ya kan. Nah, berarti kan di sini kita, akan cek apakah rule number one tadi masih kita bisa ikuti, apakah pada level harga yang sekarang $5 itu sebaiknya perusahaan tersebut menghentikan produksinya. Nah, kita cek apakah total variable cost itu, lebih besar, selalu lebih besar daripada total revenue. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pada 2 baris pertama ini sama, total variable cost dengan total revenue. Kemudian di sini di baris berikutnya untuk yang output sama dengan 20 itu total variable cost adalah 80, sementara total revenue-nya adalah 100. Kemudian kita bisa lihat lagi yang berarti kan di sini, total variable cost-nya tidak selalu lebih besar dari total revenue ya, seperti yang di kasus, low price tadi kan. Nah, di sini ada beberapa, eee, bagian yang dia itu sama, gitu ya, sama, kemudian, ini dia lebih kecil gitu ya, lebih kecil daripada total revenue-nya. Nah, kemudian ketika kita sudah membandingkan bahwa tidak, tidak seluruh level output itu total variable cost-nya lebih besar dari, total revenue-nya. Nah, berarti kan keputusannya berarti kita, perusahaan tersebut, eee, tidak boleh berhenti berproduksi kan? Nah, berarti kan harus memproduksi, tapi berapa? Berarti kan pertanyaannya berubah kan? Tadi, berarti kan dia sekarang sebaiknya tidak berhenti karena tadi rule number one-nya kan tidak sesuai gitu ya. Terus kalau dia harus berproduksi, berarti harus berproduksi berapa? Nah, ini kita bisa cek ya kan, dengan melihat pertama dengan melihat level profit, ini kan semuanya minus ya kan. Kemudian kita bisa cek di level profit yang minusnya itu, jadi selisih antara total revenue dengan total cost-nya itu adalah paling, kecil. Jadi di sini adalah 50. Nah, ini berarti pada level output 70. Ini kita bisa lihat bahwa, oh di sini total revenue-nya adalah 350. Sementara untuk
total cost-nya adalah 400, ya kan. Jadi selisih terkecil antara total cost sama total revenue-nya itu adalah paling kecil, walaupun sama-sama minus ya, gitu ya. Ketika sama-sama minus kan berarti total cost masih lebih besar daripada total revenue gitu ya, tetapi cari yang paling kecil. Nah, kemudian dengan total revenue yang 350 ini, paling tidak dia bisa menutup total fixed cost-nya. Kemudian membayarkan beberapa bagian dari total variable cost-nya. Jadi kalau dia total revenue-nya 350, itu kan berarti dia bisa menggunakan total revenue ini untuk membayarkan total, fixed cost-nya, 200. Kemudian kan masih ada 150 untuk membayarkan total variable cost, gitu ya. Bisa dibandingkan pada, yang dia tidak memproduksi output. Di sini kan berarti total revenue 0. Padahal dia harus membayar total fixed cost-nya itu 200 gitu. Jadi di sini dia mending tetap memproduksi, kemudian yang paling mending, yang paling di antara level-level output yang lain, berarti kita akan pilih yang selisih antara total cost dengan total revenue adalah paling kecil, yaitu di level 70. Jadi dari sini total revenue yang didapatkan itu bisa untuk membayar total fixed cost, kemudian beberapa bagian dari total variable cost. Nah, jadi di sini ketika nanti kita akan berhadapan dengan term yang namanya shutdown price. Jadi di dalam competitive firm ini ada yang namanya harga penutupan shutdown price. Jadi ketika harga harga pasar itu lebih kecil dari average variable cost yang paling kecil. Jadi ketika harga, ini kan harga pasar, misalnya ini harga yang di garis vertikal ini adalah harga, level harga. Nah, pada ketika harganya itu ada di bawah titik average variable cost yang paling minimum, ini kan titik AVC yang paling minimum ya kan. Kemudian maksudnya di bawah harga ini adalah ketika dia ada di bawah ini. Nah, ketika harga di bawah ini maka perusahaan tersebut bisa mengcover variable cost dengan cara memproduksi Q0. Kemudian jadi maksudnya, maaf aku ulangi tadi. Jadi di sini ada average variable cost, kemudian marginal cost. Nah, kemudian kalau misalkan di sini harga pasar itu adalah P0, maka perusahaan tersebut akan memproduksi sebesar Q0. Jadi posisi ini adalah titik average variable cost yang paling kecil. Nah, ketika pada posisi yang seperti ini, perusahaan tersebut bisa menutup variable cost dengan memproduksi sebesar Q0 output. Nah, tetapi pada level harga di bawah P0, yang ini tadi, yang aku tunjukkan tadi, maka akan lebih baik jika perusahaan tersebut menutup pabriknya atau dia berhenti berproduksi. Nah, jadi eh, apa pada pada titik ini, pada titik minimum average variable cost itu adalah shutdown price. Jadi di sini kita bisa cek untuk shutdown price-nya. Jadi kita akan hitung dulu average variable cost gitu ya. Average variable cost yang paling kecil dan itu adalah shutdown price. Nah, kemudian untuk tadi kan udah pas di titik ini.
pada saat harganya P0, kemudian ketika di bawah P0, ketika harga pasar ada di bawah P0, berarti sebaiknya perusahaan tersebut berhenti berproduksi. Kemudian bagaimana dengan harga di atas P0 pada level P1 atau P2? Misalkan untuk pada level P1, berarti di sini pada saat harga ada di P1, perusahaan tersebut bisa mengcover variabel cost-nya. Jadi antara Q1 sampai Q1 aksen. Jadi ketika dia memutuskan untuk memproduksi sebanyak ini, sebanyak Q1 sampai dengan Q1 aksen, maka dia bisa menutup biaya produksinya gitu. Nah, tapi di sini karena di sini ada satu interval gitu ya. Jadi nanti untuk menentukan yang paling maksimum profitnya tetap hanya ada satu titik gitu, satu titik key yang akan menunjukkan dia profitnya maksimum gitu. Nah, jadi yang disebut dengan shutdown price itu adalah harga yang sama dengan average variable cost yang paling kecil. Jadi di titik ini, titik average variable cost yang paling kecil ini adalah harga-harga yang sama dengan average variable cost yang paling minimum. Ketika harga ada di bawah shutdown price tadi, maka sebaiknya perusahaan tersebut berhenti memproduksi output. Nah, kemudian untuk memahami bagaimana perusahaan tersebut bisa memaksimumkan profit, ini berarti harus dilihat dari case by case gitu ya. Jadi secara kasus per kasus. Nah, jadi di sini selain tadi ada rule number one, tadi kan memutuskan apakah mau menutup produksinya atau tidak berproduksi sama sekali, atau memproduksi pada level output tertentu. Nah, ketika dia sudah memutuskan untuk berproduksi pada level tertentu, maka bisa dilanjutkan ke pengecekan rule 2. Jadi ketika diputuskan bahwa perusahaan tersebut akan berproduksi, maka perusahaan sebaiknya berproduksi pada level output di mana marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Nah, sehingga dengan mengkombinasikan rule 1 dan rule 2 akan dihasilkan kesimpulan ini bahwa perusahaan itu akan dapat memaksimumkan profit apabila dia memproduksi output pada saat marginal cost ini sama dengan market price. Kemudian dengan catatan bahwa price-nya ini melebihi average variable cost. Jadi dengan dengan rambu-rambu ini ya, jadi marginal cost itu sama dengan market price, kemudian price-nya itu lebih besar dari average variable cost. Nah, pada pada suasana atau situasi pasar perfectly competitive industry, pasar itu akan menentukan harga tadi kan. Jadi secara agregat pada saat kita bicara yang lebih luas kepada struktur pasar yang lebih luas, harga itu akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Kemudian perusahaan itu hanya akan menentukan level output supaya profitnya maksimum. Nah, sehingga yang dilakukan oleh perusahaan pada struktur perfectly competitive itu adalah dia akan mengeset atau menentukan level output supaya dia menghasilkan profit yang paling maksimum tadi. Nah, di sini misalkan pada gambar 1 ini, jadi perusahaan tersebut memiliki total revenue dan total cost gitu ya. Berarti di sini perusahaan itu akan memilih level output di mana profitnya adalah paling maksimum.
Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa ketika dia dinyatakan profitable, itu berarti kan ketika profitable itu harga, price itu akan lebih besar dari average variable cost. Nah, ketika level harga itu sudah pada atau sudah lebih besar dari average variable cost, maka si perusahaan tersebut tinggal menentukan jumlah output-nya. Nah, di sini perusahaan itu akan memilih level output di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, di sini di gambar 1 itu bisa dilihat berarti kita bisa memilih yang memilih output di mana gap atau jarak antara total revenue dengan total cost itu yang paling besar jaraknya. Kalau ini kan cuman kecil segini ya jaraknya, jarak antara garis hijau dengan garis oranye ini kecil, makin lama makin besar, jadi puncaknya ada di sini yang paling besar kan, terus habis itu mengecil 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 lagi gitu ya. Nah, berarti di sini, apa, kita bisa melihat bahwa level output key star ini adalah level output di mana selisih antara total revenue dengan total cost yang paling besar. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa pada titik tersebut itu tercapai apabila slope dari total cost ini sama dengan total revenue-nya. Nah, kemudian pada bagian 2 kita bisa lihat bahwa pada saat, price ini sama harga itu sama dengan marginal revenue, ini kan price sama dengan marginal revenue, kemudian sama dengan average revenue, ini kan berarti merupakan situasi perfectly kompetitif tadi kan. Nah, di sini berarti bahwa, eee, perusahaan tersebut supaya maksimum profitnya, dia akan memproduksi output pada saat marginal cost sama dengan marginal revenue. Berarti maksudnya sama dengan itu kan berarti bersinggungan gitu ya. Ini perhatikan garis yang hitam ini adalah P sama dengan MR sama dengan, AR, marginal revenue berarti nanti kita bisa cari di mana yang marginal cost-nya itu bersinggungan dengan MR yaitu pada titik ini. Di titik ini ya ini adalah level key star, ya kan? Pada level key star berarti si perusahaan tersebut akan memproduksi output sebesar key star. Nah, berarti dia akan bisa kita bisa melihat komponen, price-nya ini ada di sini ya kan, kemudian average total cost-nya berapa, ada di titik ini kan, yang jadi ketika ditarik lurus tadi, jadi ketika MC ini bersinggungan dengan MR akan ditarik ke bawah, ya kan? Maaf. Nah, terus, dia adalah memotong grafik ATC, kurva ATC berarti itu adalah level cost-nya, besar cost-nya adalah ini, jadi ketika ditarik ke kiri ini kan satuan uang gitu ya, satuan, harga. Jadi yang tadi yang di sini titik ini adalah price, ini adalah, cost, kemudian ini adalah level key-nya. Nah, berarti di sini total profit itu berarti adalah P P minus C, jadi kotak ini, panjang ini kan berarti P minus C dikali dengan Q star. P minus C dikalikan dengan Q star. Jadi, profit itu adalah pada bentuk persegi panjang yang diarsir ini. Nah, ini terkait dengan demand. Nah, bagaimana dengan sisi supply? Bagaimana dengan short run supply curve di sini berarti eh, untuk perusahaan yang kompetitif, supply curve-nya itu adalah bagian dari marginal curve yang lebih besar dari average variable cost-nya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari gambar nomor 1 ini adalah kurva marginal cost dengan average variable cost. Nah, kemudian kita bisa
menarik supply curve dari hubungan dua kurva ini, yaitu kita tinggal mengambil bagian dari marginal cost yang lebih besar dari average variable cost. Kalau yang lebih kecil kan ada yang di sebelah sini ya, ini berarti kan bagian marginal cost yang lebih kecil dari average variable cost. Nah, berarti ketika marginal cost ini melebihi average variable cost, ini berarti menunjukkan supply curve-nya. Ini supply curve-nya akan kita pindahkan ke gambar 2 ini. Jadi ini dipindah ini berarti pada titik-titik yang berkesesuaian ya. Harganya 20, Q-nya Q0. Kemudian pada harga 30, Q1 gitu. Dan seterusnya. Nah, sehingga dari sini ketika harga itu naik dari 20, kemudian ke 30, 40, ke 50, maka profit maximizing point-nya itu akan berubah dari B, C, dan D. Jadi di sini output yang menentukan profit maximizing point-nya itu adalah dari tadinya dia akan memproduksi ke 0, kemudian dia akan memproduksi Q1, memproduksi Q2, dan memproduksi ke Q3 seiring dengan perubahan harga. Nah, jadi kenapa dia mulainya dari sini ya kan? Dari sini ini berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut ketika harganya ada di bawah $20, maka dia akan memutuskan untuk tidak berproduksi. Jadi dia akan mulai berproduksi ketika harga itu adalah $20. Kenapa? Ya karena pada saat posisi seperti itu harga di atas 20, harga mulai 20, 30 dan seterusnya, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan revenue yang lebih dari variable cost-nya, ya kan? Nah, sehingga di situ dia bisa membayarkan sebagian dari fixed cost. Nah, kemudian bagaimana dengan supply curve industri? Kalau yang di sini ini adalah supply curve pada satu perusahaan tertentu, kemudian ini adalah supply curve untuk keseluruhan industri atau secara agregat, kurva supply secara agregat. Nah, untuk kondisi perfect competition, industri supply curve ini adalah jumlah horizontal atau horizontal sum dari marginal cost curve. Jadi sekali lagi tetap yang diambil adalah marginal cost curve yang lebih besar dari average variable cost untuk keseluruhan perusahaan atau keseluruhan pihak-pihak pabrik produsen yang ada di industri tersebut. Contohnya, di dalam pasar itu ada perusahaan A, ada perusahaan B. Jadi untuk perusahaan A dia memiliki supply curve seperti ini di gambar 1, sementara untuk di perusahaan B dia memiliki supply curve seperti di gambar 2 ini. Nah, nanti untuk secara agregat supply curve untuk industrinya itu adalah A plus B. Jadi di sini contohnya pada level harga $3. Ini kan dia Q-nya 4. Nah, di sini pada level harga $3, perusahaan B itu memproduksi 3. Berarti industrinya, supply curve secara industri adalah 4 plus 3. Jadi pada level harga 3, itu kuantitinya adalah 7. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa untuk perusahaan B itu dia baru akan memproduksi pada saat harganya ada di $2 ke atas. Jadi kalau dia $2, harganya itu ada di bawah $2, maka dia tidak akan memproduksi. Nah, ini beda dengan yang di perusahaan A yang dia sudah memproduksi pada level $1 ke atas. Nah, jadi berarti di sini kita bisa lihat bahwa pada bagian ini, pada bagian yang sebelum $2 ini, bagian ini tuh hanya punya A. Karena yang B kan dia tidak memproduksi
sebelum $2. Nah, tapi setelah harganya itu $2 ke atas, baru ini adalah penjumlahan A plus B. Nah, ini dia cuman A saja karena yang B kan dia 0 gitu ya, dia tidak memproduksi. Gitu. Makanya dia bentuknya seperti ini untuk agregat supply curve untuk industri. Nah, kemudian bagaimana dengan short run equilibrium pada competitive market? Bagaimana titik keseimbangan pada competitive market jangka pendek gitu ya. Nah, di sini ketika secara industri itu ketika industri tersebut berada pada titik keseimbangan jangka pendek, maka quantity demand akan sama dengan quantity supply. Kemudian setiap perusahaan itu akan memaksimumkan profitnya pada level harga pasar. Jadi di sini kita bisa gambarkan pada grafik nomor 1 ini adalah short run equilibrium gitu ya, short run equilibrium pada industri output. Jadi pada level agregat itu adalah titik keseimbangan antara demand dan supply. Jadi titik keseimbangan itu berarti output di pasar tersebut, jumlah produk pada pasar tersebut adalah sejumlah Q star pada level P star. Nah, kemudian pada level perusahaan, tadi kan pada level P star kan. Nah, ini pada level P star juga berarti di sini P star ini akan sama dengan MR sama dengan AR, kemudian dia akan memproduksi sebesar Q star di mana MC ini lebih besar dari average total cost dan average variable cost. Nah, kemudian ketika kondisinya seperti ini pada saat equilibrium berarti perusahaan tersebut akan mendapatkan profit pada daerah yang persegi yang di sheet ini. Kemudian pada penghitungan short run profit perusahaan kompetitif itu ternyata ada beberapa alternatif. Di sini ada 3 alternatif di mana untuk penghitungan profitnya itu bisa negatif atau rugi gitu ya pada nomor 1 ini. Kemudian bisa 0, zero profit pada gambar 2 atau positif atau untung gitu ya, positif profit pada gambar 3. Nah, di sini berarti pada short run pada titik keseimbangan jangka pendek itu sebuah perusahaan bisa rugi, bisa breaking even, zero profit ini bisa juga disebut sebagai breaking even atau mendapatkan keuntungan. Nah, di sini misalkan ada 3 skenario harga ya pada masing-masing kondisi, pada masing-masing alternatif short run profit ini bahwa ada P1, P2, dan P3. Kemudian kita bisa lihat bahwa di semua bagian MC ini akan sama dengan MR sama dengan price. Berarti di sini MC sama dengan MR sama dengan price gitu ya. Cuman price-nya ada 3 level, P1, P2, dan P3. Nah, pada bagian 1, P1, ini perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi bisa ditunjukkan pada garis yang berwarna merah karena harga ada di bawah average total cost. Ini average total cost kan? Kemudian harga itu ada di bawahnya. Nah, karena di sini berarti ketika harga ini masih lebih besar dari average variable cost, jadi karena di sini harga kita bisa lihat harga ini masih lebih besar dari average variable cost, maka akan lebih baik bagi perusahaan itu untuk terus berproduksi, tetapi dia tidak akan mengganti
capital equipment. Jadi walaupun alat-alat gitu ya, alat-alat atau kapitalnya itu dia nilainya makin menurun, maka dia akan terus berproduksi tanpa melihat atau dengan mengabaikan fakta bahwa alat-alat yang digunakan untuk memproduksi itu makin lama makin berkurang produktivitasnya gitu. Nah, untuk yang di bagian 2, P-nya adalah P2. Ini pas, jadi perusahaan tersebut itu tepat bisa membayarkan total cost-nya. Nah, jadi di sini ini adalah saat yang pas untuk perusahaan tersebut menggantikan kapital atau alat yang makin berkurang produktivitasnya. Kemudian untuk yang di part 3 ini harganya adalah P3. Kemudian ini dia perusahaan tersebut mendapatkan profit karena di sini bisa kita lihat price-nya itu dia sudah lebih besar gitu ya dari average total cost-nya. Dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar wilayah yang di shade hijau. Nah, kemudian untuk long run decision. Nah, untuk long run decision ini adalah terkait dengan entry and exit. Jadi perbedaan mendasar antara perfectly competitive di short run dan long run itu adalah keluar masuknya perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan tersebut bisa keluar masuk itu akan menentukan apakah itu dilakukan dalam jangka panjang atau jangka pendek. Nah, jadi di sini kan komponen cost ini termasuk juga di dalamnya adalah opportunity cost dari kapital. Jadi ketika firm tersebut mengalami breaking even, nah dia bisa mengambil alternatif, dia akan berinvestasi dia sama-sama memiliki alternatif yang menguntungkan ya. Jadi maksudnya dia akan memiliki posisi yang sama, apakah dia akan berinvestasi di tempat lain atau tetap di industri ini gitu. Kemudian jika ada perusahaan baru yang berharap untuk break even, maka sebenarnya dia tidak mendapatkan insentif. Jadi tidak ada insentif untuk perusahaan itu masuk ke dalam industri karena kapital yang dia gunakan itu bisa digunakan untuk mendapatkan hal yang sama di tempat lain. Nah, kemudian jika perusahaan yang ada, jadi perusahaan yang ada di dalam pasar itu, yang ada di industri itu mendapatkan revenue yang lebih dari cost-nya, termasuk di dalamnya adalah opportunity cost of capital, maka akan ada pemain baru yang masuk ke dalam industri. Karena kan tertarik lihat perusahaan-perusahaan yang bermain atau ikut yang berjualan produk di pasar itu kok mengalami keuntungan gitu ya. Maka situasi ini akan menarik pemain baru. Nah, kemudian ketika perusahaan-perusahaan yang ada di industri tersebut mengalami kerugian, maka akan ditinggalkan. Jadi industri tersebut akan ditinggalkan. Jadi akan banyak perusahaan yang keluar, exit gitu ya dari industri tersebut karena berharap akan mendapatkan keuntungan lain di tempat selain industri tersebut. Nah, hal ini bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah entry attracting price. Jadi bagaimana keuntungan di industri yang kompetitif itu adalah sinyal bagi perusahaan baru untuk ikut bergabung. Jadi nanti industrinya itu akan berkembang, kemudian memaksa harganya turun, sampai mencapai economic profit-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi di sini untuk bagaimana ketika profit yang dialami oleh kompetitif industri itu bisa menarik perusahaan lain,
Ini misalkan pada kondisi awal di mana titik equilibrium itu ada di E0. Di E0 pada gambar 1 ini equilibrium price-nya itu adalah di P0, P0 star, dan dia akan memproduksi industri tersebut output-nya adalah sebesar Q0 star. Ya kan? Nah, dia akan memiliki dia akan menghasilkan positive profit karena P0 star itu dia lebih besar dari average total cost ya, average total cost. Jadi di sini kita bisa lihat P0 star, P0 star-nya itu dia lebih besar dari average total cost, ya kan? Berarti kan di sini dia akan mengalami profit positif. Nah, positive profit ini akan menarik perusahaan lain, sehingga berarti kan supply curve-nya akan bergeser, akan bertambah kan, banyak pemain, ada pemain baru, berarti output yang dihasilkan di industri tersebut, di pasar tersebut juga akan bertambah dari S0 ke S1. Nah, S1 ini adalah final supply curve, kemudian kita bisa lihat bahwa equilibrium yang baru itu pindah ke E1. Jadi P0-nya turun ke P1, P0 star kini turun ke P1 star. Sehingga di pasar, di industri ya, ini perhatikan bahwa di sebelah kiri ini adalah industri output yang dihadapi market, kemudian yang di nomor 2 ini adalah yang dihadapi oleh perusahaan tertentu, satu perusahaan tertentu. Nah, di sini perpindahan supply tadi, shifting supply tadi akan menyebabkan Q0 star berpindah ke Q1 star, bertambah gitu ya. Bertambah. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa dengan penurunan harga dari P0 star ke P1 star yang dihadapi oleh perusahaan, ini dia sekarang P1 star-nya persis pada average total cost yang lebih kecil. Kemudian perusahaan tersebut yang tadinya dia memproduksi Q0 star, sekarang harus mengurangi produksinya ke Q1 star. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa harga sekarang itu adalah persis sama dengan minimum average total cost-nya. Gitu ya. Kemudian untuk yang kedua adalah exit inducing price. Jadi kalau yang tadi itu keadaan awalnya dia profit gitu ya. Kemudian menarik pemain baru sehingga akan menekan harga. Kemudian ekonomi profitnya sekarang jadi 0 gitu ya. Harga akan sama persis dengan minimum average total cost-nya. Nah, untuk yang berikutnya adalah exit inducing price, jadi kerugian yang dialami oleh kompetitif industri ini merupakan sinyal supaya perusahaan tersebut meninggalkan pasar. Kemudian industri akan berkontraksi, harganya akan naik sampai posisi di mana harga itu akan persis mengcover total cost-nya. Jadi kebalikan dari yang sebelumnya ini. Nah, di sini untuk kondisi awal adalah equilibrium terjadi dari titik temu antara demand dan supply pada level industri. Harganya adalah di P0. Jadi pada saat P0 harga ini dia ada di bawah average total cost sehingga akan mengalami kerugian. Nah, ketika mengalami kerugian berarti perusahaan-perusahaan itu akan ada yang pergi kan? Berarti supply curve-nya akan geser ke kiri. Berarti di keadaan ketika ada perusahaan yang pergi dari pasar dan pergi dari industri, supply-nya akan berkurang. Ya kan? Ketika S0 pindah ke S1 kan terbentuk equilibrium baru di S1 di mana sekarang Q0 star geser lebih berkurang ke Q1 star
dan harganya itu naik dari P0 star ke P1 star. Nah, yang dihadapi oleh perusahaan ketika harga itu bergeser dari P0 star ke P1 star, maka di sini harga itu akan persis di titik minimum average total cost. Jadi pada level ini harga akan push dari P0 ke P1 sehingga harga yang ada itu akan tepat sama untuk mengcover total cost yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian untuk long run equilibrium pada kompetitif industri itu terjadi pada saat firm itu earning zero profit. Jadi kalau pada short run equilibrium tadi kan ada 3 alternatif tadi kan, perbedaannya antara short run dan long run itu. Nah, ini adalah short run profit pada kondisi equilibrium short run itu ada 3 alternatif, ya kan? Ada 3 alternatif, dia bisa profitnya negatif, zero profit, atau positive profit. Sementara untuk yang long run equilibrium itu terjadi apabila firm itu memiliki zero profit. Jadi harga itu akan sama dengan average total cost pada titik yang paling minimum. Nah, P2, jadi pada saat harga itu sama dengan average total cost yang paling kecil itu tadi, maka P2 ini disebut sebagai break even price. Jadi pada saat harga itu bisa mengcover keseluruhan cost termasuk di dalamnya opportunity cost dari kapital. Nah, jadi perusahaan yang mengalami breaking even ini akan mau untuk tetap tinggal di industri tersebut. Jadi dia kayak pada kondisi yang stabil gitu. Jadi dia pas buat mengcover total cost, mengcover biaya, komponen biaya, terus dia nggak ada keinginan untuk pergi dari industri tersebut. Kemudian tidak ada juga perusahaan baru yang akan masuk ke industri tersebut gitu. Kalau tadi perusahaan ada yang tertarik itu kan karena industrinya dia positif profit ya kan. Nah, tapi pada jangka panjang itu ketika zero profit itu berarti keadaannya stabil. Yang ada di dalam industri tetap ada di dalam industri, sementara yang ada di luar, perusahaan luar itu tidak ada yang masuk ke dalam industri tersebut. Sehingga kondisi untuk long run equilibrium itu bisa diformulasikan ke dalam 4 kondisi ini. Jadi perusahaan yang ada itu harus memaksimumkan profit dengan kapital yang ada, sehingga short run marginal cost itu akan sama dengan market price. Kemudian perusahaan yang ada itu tidak boleh mengalami kerugian. Ketika dia mengalami kerugian, dia tidak dapat menggantikan kapital dan size dari industri itu akan makin lama makin turun. Kemudian untuk keseluruhan atau industri yang ada, perusahaan yang ada itu tidak boleh mendapatkan profit. Ketika dia mendapatkan profit, maka dia akan menarik perusahaan yang lain untuk masuk ke dalam industri. Dan industrinya akan bertambah besar. Ya kan? Nah, ini adalah yang sudah kita bahas, sementara yang baru itu ada di poin nomor 4 ini, bahwa perusahaan yang ada itu tidak bisa menambah profitnya dengan mengubah size dari production facilities. Sehingga perusahaan yang ada atau harus berada pada titik terendah di long run average cost curve-nya. Ini yang dijelaskan pada gambar ini ya, pada gambar ini bahwa competitive firm yang tidak pada minimum point pada long run average cost-nya, jadi ini long run average cost, itu dia tidak akan memaksimumkan long run profit. Jadi supaya dia maksimum long run profit, maka dia harus ada di long run average cost yang paling minimum. Jadi di sini pada level outputnya QM.
Kemudian pada long run competitive equilibrium, setiap perusahaan itu average cost-nya harus pada titik yang terendah dari ini ya, setiap perusahaan itu harus beroperasi pada titik terendah long run average cost curve-nya. Pada titik tertentu ini, pada titik terendah ini adalah kondisi long run, equilibrium. Jadi dengan teknologi yang ada dan harga yang ada ini harus pada titik terendah long run, eee, average cost-nya. Jadi di sini, sekali lagi setiap perusahaan pada kondisi long run equilibrium, setiap perusahaan harus memaksimumkan short run profit, MC akan sama dengan P, kemudian, profitnya itu nol. Jadi, SRATC-nya akan sama dengan P, SRATC-nya ini akan sama dengan P. Kemudian, tidak bisa menambah profit dengan mengubah skala operasinya. Jadi ketiga kondisi yang ini adalah untuk mencapai, long run competitive, equilibrium. Terima kasih, ini adalah akhir dari penjelasan mengenai, perfectly competitive. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.